Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kita ketemu lagi di channel Abia TV Official. Nah, dalam video saya kali ini saya mau berbagi pengalaman saya yang menyebabkan mobil Suzuki Carry 10 itu kok susah banget di starter. Nah, itu biasanya itu kalau starter mau bunyi tapi nggak mau nyantol atau bahkan tidak mau nyala. Nah, kira-kira apa saja penyebabnya? Yuk terus saja pantengin video saya kali ini. Ini saya sudah di kabin mobil Suzuki Carry 10. Nah, biasanya penyebab mobil atau mobil Suzuki Carry 10 ini susah dipanasin atau susah dinyalakan tuh ada di sini. Di sini ini kalian bisa buat sini. Nah, itu kawan-kawan. Jadi itu biasanya yang menyebabkan mobil Suzuki Carry 10 susah dinyalakan atau dihidupkan itu ada di platina ya guys ya. Jadi platina itu bisa habis atau sudah tidak nyentuh sudah posisinya itu sudah nggak beraturan, jadi dia tidak mau nyala di sini. Nah, ini kan saya buka delconya di sini untuk ngeceknya ya. Ya di sini. Nah, kalian bisa tahu kalau memang itu perlu diganti, kalian harus ganti, jangan tanggung-tanggung. Kalau kalian mau merawat mobil itu jangan tanggung-tanggung, kalau ganti spare part yang bagus sekalian, jangan yang setengah-setengah, karena sama saja mengeluarkan modal, kecuali kalau memang kalian punya budgetnya terbatas ya guys. Nah, oke, saya tutup dulu. Wah, ini saya rasa saya harus matikan mesinnya dulu ini biar enak. Oke guys, jadi yang pertama itu ada di platina, yang kedua itu bisa disebabkan di dinamo starternya. Tuh, dinamo starternya kayak itu ini guys. Ini kalau biasanya kalau dinamo starter itu kalau di starter cuman enggak mau bunyi, cuman tek tek tek, nah gitu. Nah, itu kalau biasanya kalau dinamo starter ini biasanya saya pukuli pakai besi kunci itu. Nah, dia mau nyala lagi itu tuh. Nah, oke guys, kita tutup ini sudah. Nah, sebenarnya faktor kedua yang menyebabkan mobil susah di starter itu ada di rotak ya guys. Nah, kalau rotak posisinya itu ada di bawah bangku supir ini. Oke, kita buka dulu guys, bentar. Aduh, ini bukanya itu agak sulit karena ada setirannya guys, jadi kayak nah. Oke guys, jadi rotak itu situ. Itu rotak. Biasanya rotaknya itu mati. Ndak mau pompa bensin lagi, otomatis pasukan bensin ke karburasinya nggak ada, seperti itu. Nah, kalau untuk rotak kalian pengecekannya bisa gini. Kalau biasa gini, saya matikan dulu mesinnya beberapa saat lah, biar mungkin bensin-bensinnya dari sini atau situ sementara biar turun dulu ke filternya atau naik gini sekali. Jadi sini bersih, nanti ketika dia di kontak on, dia biasanya akan tek 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 tek. Nah, seperti kalau nyala akan bunyi seperti itu. Nah, nanti kan bisa pegang sini. Atau ketika mobil di starter, mungkin kalian bisa pegang sini, ada suara tik 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 enggak. Nah, kalau enggak ada, yang bisa kemungkinan rotaknya mati. Oh, itu kan tadi karena mobilnya di starter susah. Nah, itu pasti kalau pagi kalian agak terasa itu ada suara rotaknya enggak? Kan pagi atau starter awal itu kan pasti mobil udah lama nggak digunakan juga ya. Nah, itu nggak mau starter bisa itu, kecuali kalau kalian bisa digunakan kok tiba-tiba mau jalan lagi nggak bisa. Nah, itu bisa kalian cek seperti itu ya, ada bunyinya di situ enggak. Itu juga bisa jadi salah satu faktor mobil nggak mau di starter, nggak mau nyala. Nah, habis itu kalian juga bisa cek juga yang namanya di bagian aki guys. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, oke guys,
Nah, ini akinya jadi di sini. Kalian bisa cek akinya nanti di sini. Nah, akinya ini kalau strumnya tidak ada juga bisa membuat mobil nggak mau di starter, atau akinya itu bisa dibilang kayak itu tekor, aki tekor. Nah itu kalian cek juga situ. Jadi kalian bisa cek salah satu untuk pagi itu. Jadi yang menyebabkan mobil di starter itu bisa sebenarnya banyak, tapi hal-hal yang sangat sering sekali terjadi itu di akinya habis atau enggak ada strumnya, terus di platinanya juga sudah waktunya ganti atau platinanya sudah miring ya, jadi dia perputarannya itu enggak nempel ya, atau gimana, atau platinanya habis. Nah situ dirotak, dan selanjutnya bisa mobil kalian nggak mau starter itu karena kehabisan bensin. Nah seperti itu kawan-kawan, kehabisan bensin. Nah selain itu juga bisa disebabkan bensinnya terlalu kotor. Itu biasanya mobil kalian juga nggak mau starter ya, karena mungkin bensinnya jadi tersumbat ya. Itu juga bisa menyebabkan mobil kalian starter. Nah itu untuk hal itu kalian bisa cek dan diperiksa ya, atau kalian diagnosis sendiri sesuai dengan kondisi mobil kalian. Kan kalau kalian yang punya pasti kalian tahu keluhan di awalnya itu apa gitu. Nggak mungkin mobil itu ada trouble-nya tapi nggak ngasih tahu, nggak ngasih isyarat sebelumnya. Pasti ada lah, wah ini kok udah mulai gini ya, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja yang menyebabkan mobil itu susah di starter ketika di pagi hari ya, atau susah di starter lah seperti itu. Nggak cuma di pagi hari saja, karena kadang-kala susah di starter itu nggak hanya terjadi di pagi hari, tapi juga ketika setelah kita gunakan, kita mau nyalakan nggak mau. Nah kurang lebih seperti itu. Dan yang pastinya ketika jadi hal seperti itu kalian jangan panik ya guys. Kalau panik bukannya selesai malah tambah runyem. Nah oke kawan-kawan, kurang lebih seperti itu video saya kali ini ya, itu tentang kenapa mobil susah di starter. Itu yang bisa terjadi ketika di pagi hari atau setelah kita gunakan. Karena kalau biasanya itu yang sering susah di starter kalau nggak di faktor yang saya sebutkan tadi, di platina, rotak, aki, atau kehabisan bensin, itu bisa di dinamo starter ya. Itu biasanya kalau dinamo starter, kalau starter ceding ya seperti itu. Nah itu biasanya kalau dinamo seperti itu, kalau itu dinamo starternya saya tutup. Nah nanti biasanya mau lagi, tapi itu setiap mobil pasti ngaruhnya masing-masing ya. Tapi setidaknya video ini bisa kalian ambil hikmahnya, kalian sesuaikan dengan kondisi mobil kalian sebelumnya seperti apa. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa bantu kalian semua dan mengatasi masalah yang terjadi pada mobil kalian. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe channel saya agar dapat update video terbaru pastinya ya. Dan karena menambah semangat saya untuk buat konten-konten yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga di-sharekan ke teman-teman kalian agar teman kalian yang mungkin sedang ada masalah di mobil mereka bisa teratasi. Oke guys, kurang lebih seperti itu video saya kali ini. Jika ada kurang katanya, jika ada salahnya saya mohon maaf. Mungkin kalian bisa memberikan masukan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.